Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Tadi siapa ya yang datang pertama? Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Tadi Yuvita terakhir datangnya. Oh, aku dulu. Masih kasihkan aku tadi. Ya udah, Ami yang mimpin doa ya. Iya, Bu Guru. Ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini siapa yang tidak masuk ya? Sony, Bu. Sony, Bu. Masuk Sony lagi. bolos tadi. Bolos Lagi cari belut di sawah tadi aku lihat. Lagi nangkep apa di sawah? Cari belut tadi, Cari urek-urek. belut. Bilangnya sih sakit perut, Ibu, mau pulang duluan Itu, katanya. Perutnya ada belutnya kali. Ya udah, semoga Sony beneran sakit ya. Jadi kita doakan. Sakit Kita bohongnya, Bu. Semoga cepat sembuh. Jadi besok bisa masuk. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Bentar. Oke, kita nyanyi dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Satu bangsa. Sudah hafal kan? Sudah. Oke, kita nyanyi satu nusa satu bangsa. Masya Allah. Semua bangsa dan bangsa bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu tadi lagu satu nusa satu bangsa. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya, coba ya apa yang mau menambahkan kesepakatan kelas hari ini? Saya, Bu Guru. Ya, apa? Dilarang jalan-jalan di kelas. Oke, dilarang jalan-jalan di kelas. Tidak boleh jalan-jalan di kelas. Jalan-jalannya nanti aja di mall ya. Jalan di kelas. Ya. Nah, yang mau izin ke belakang siapa sebelum memulai pelajaran? Sekarang dulu. Saya, Ibu. Iya, cepet sana. 3 menit cukup Iya, Bu. ya. Oke. Setiap yang mau bicara, mau bertanya, mau mengungkapkan pendapat, selalu angkat tangannya. Oke? Sudah, Bu.
Oh iya, saat Dah. diskusi kelompok nanti, nggak boleh ganggu temannya ya, tapi harus fokus sama teman satu kelompok. Saat temannya mengungkapkan pendapat, tidak boleh mengejek, tapi harus mendukung. Siap? Siap. Oke. Nah, kita ingat kembali pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Belajar tentang Iklan, Bu. Iklan, Ibu. Ada iklan yang hanya tulisan, tidak bergerak-gerak, hanya tulisan dan gambar. Terus dicetak dalam kertas. Namanya iklan apa ya? Pamflet, Ibu. Visual. Pamflet. Ya, ya iklan visual. Atau Visual. dicetak dalam media cetak. Terus ada iklan lagi yang gerak-gerak. Contohnya ini, coba. Buat berkembang di kelas menjadi semakin enak. Bisa juga loh kamu untuk buka puasa melalui hubungan di toko terdekat. Nah, itu iklan apa? Audiovisual. Iya, Audiovisual. pintar. Audiovisual. Biasanya lihat iklan audiovisual di mana ya? Di TV, TV, Bu. televisi, Ibu. TV. Di mana lagi? Di Di YouTube, HP. Bu. Aja. Di HP. iya, Iya, pintar. Berarti Iya. masih ingat ya pelajaran kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dan IPS dengan materinya iklan dan jenis-jenis usaha masyarakat. Sebelum mulai, kita tepuk-tepuk dulu yuk. Ayo. Oh, siap ya? Tepuk satu, Iya. Yes. Yes. tepuk dua, oke. Oke. Tepuk tiga, semangat. Semangat. Tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima, Siap siap. belajar. Oke, siap. Siap. Ibu. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk apa kita belajar? Yang pertama, kita belajar hari ini untuk mengetahui tentang peran ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, nanti akan mendesain sebuah iklan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum masuk ke materi, kita nyanyi dulu ya. Ini ada teksnya, ikutin lagunya ya. Musiknya nanti menggunakan musik kring kring kring. Ada sepeda, tahu? Tahu, Ibu. Tahu. Oke. Kita mulai ya. Ya kedengaran nggak? Kawan kita belajar Belajar Mengenal dan usaha. masyarakat. Banyak kali ragamnya. Pertama pertanian, kedua perkebunan, ketiga perdagangan, keempat peternakan. Yuk Kita menghalalkan usaha masyarakat. Banyak sekali ragamnya, mari kita nyanyikan. kawan kita menghafal Hafal usaha masyarakat. Banyak sekali ragamnya, Mari mari kita lanjutkan. Kelima perikanan, keenam industrian, ketujuh pertambangan, kedelapan kehutanan,
Itu jenis Itu jenis usaha usaha yang yang kita pelajari supaya semoga ada manfaat. Yeay. Pintar semuanya. Oke, setelah menyanyi, oh maaf, not responding. Maaf ya, ganti dulu. Oke, maaf ya. Fotonya main dulu. Kita lanjutkan dulu. Nah, sebentar, kita buka lagi. Nah, setelah menyanyi, kita nanti akan mempelajari tentang peran ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Peran ekonominya apa ya? Nah, coba sudah terlihat? Sudah, Bu Guru. Oke, peran ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Coba bacakan, Iin. Yang pertama apa? mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Oke, sip. Yang kedua, siapa yang mau baca yang Ayah, kedua? Ibu. Saya. Ayah, Ibu. Fatin dulu, jangan rebutan. Fatin apa yang kedua? Oke. Memberikan lapangan pekerjaan. Pinter. Yang ketiga, coba siapa yang mau baca yang ketiga? Saya. Iya. Baca. Mengurangi pengangguran. Oke, pinter. Mengurangi pengangguran. Yang keempat apa? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang kelima, mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat, orang-orang di sekitar masyarakat akan bekerja, mendapatkan upah, mendapatkan hasil, sehingga kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat. Nah, sekarang kita saksikan yuk jenis-jenis usaha masyarakat. Apa saja ya jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia? Kita saksikan dulu. Semoga tidak ngeblank lagi. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat muatan IPS kelas 5 tema 9 subtema 2. Bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat antara lain 1. Usaha pertanian, 2. Usaha perkebunan, 3. Usaha peternakan, 4. Usaha perdagangan, 5. Usaha perindustrian, 6. Usaha kehutanan, 7. Usaha perikanan, 8. Usaha pertambangan, dan 9. Usaha jasa. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi. Usaha ini dijalani sebagian masyarakat Indonesia. Indonesia yang subur dan masyarakat yang pandai mengolah tanah menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian. Mula, mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian antara lain padi, sayur, gandum, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain-lain. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar
biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor hingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, coklat, teh, kopi, dan tebu. 3. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, kecil, dan unggas. Usaha peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan usaha peternakan hewan kecil meliputi kambing, domba, kelinci, dan babi. Sementara peternakan unggas meliputi ayam, itik, entok, dan burung. 4. Perdagangan. Melalui usaha perdagangan, barang dari produsen bisa sampai ke konsumen. Perdagangan bisa dilakukan dalam negeri maupun ke luar negeri. Barang dalam usaha perdagangan ini misalnya ada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan yang lainnya. 5. Perindustrian. Industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan tahu atau nilai suatu barang. Oke. Itu tadi video pembelajaran tentang jenis-jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia. Ya, yuk fokus lagi yuk. Cia. Iya. Iya. Oke, dari berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tadi kalian lihat, coba yang ada di lingkungan sekitar kita, kegiatan ekonominya apa saja? Lingkungan kita itu kan lingkungan pegunungan ya, jauh dari kota, terus banyak hutan-hutan, ada sawah-sawah. Kira-kira kegiatan ekonominya apa aja ya yang masyarakat di sini ada? Coba. Pertanian, Bu. Oh iya pinter, pertanian. Perkebunan, Ibu. Perkebunan. Apalagi? Jasa, ya. Apalagi? Dari perkebunan. Warung, Ibu. Warung itu berarti apa ya? Perdagangan. Perdagangan. Pertanian, Bu, pertanian. Ya, Udah, Bu pertanian. Ami. Oh, udah ya. Ke sawah ya. Ya, Bangun belut. Coba kalau pertanian apa saja ya yang ada? Padi. Sayur, Hai. Jagung. jagung, Kangkung, Bu. Sayuran. ya sayuran. Terus Wortel. kalau perkebunan apa aja ya yang ada ya? Teh. Kebun Kopi. Kopi. Apalagi? Kobis. Kobis apa? Habis pertanian. Terus apa lagi? Itu sayuran, Ami. Iya, sayuran. Iya. Kalau perdagangan di kita yang banyak dagang apa ya? Biasanya Dagang ada cilok. abang-abang didorong-dorong. Iya, pedagang cilok. cilok. Siapa lagi? Kebutuhan sehari-hari. Sayuran. Iya, sayuran. Telur Kebutuhan gulung. sehari-hari. Biasanya namanya toko apa ya yang memenuhi semua kebutuhan sehari-hari? Toko Toko kelontong. Lontong, pinter. Nah, itu berbagai jenis kegiatan usaha yang ada di sekitar kita. Di jasa coba, jasa ada apa ya? Tukang potong Tukang rambut. cukur. Tukang potong rambut, pinter. Terus ada yang di dekat Bengkel. sekolah. Ya, bengkel di dekat sekolah ada Tukang bengkel jahit. ya. Tukang jahit. Oh ya, Bidan. penjahit. Iya, Kesehatan. penjahit banyak ya. Ibu Hampir guru. semuanya ya. Iya, guru. Ada lagi kalau sakit pergi kemana? Dokter. Ke dokter. Iya, tapi Mantri. kalau di kita
nggak ada dokter ya, masih adanya bidan yang membantu kesehatan di sekitar kita. Kalau pergi ke Paraji boleh nggak, Bu? Soalnya Kemana? mama saya suka ke Paraji. Paraji apa? Paraji Paraji itu itu apa ya? apa? Apa sih In? Iin? Parajiin? Oh, nggak ada ya di sana? Oh, Paraji itu apa? Oh iya. Apa itu apa? Ah, itu deh Paraji ada. itu apa? Lanjut aja. Iya, harus meninggal. Ya udah. Oke, Nah. kita tepuk-tepuk lagi untuk fokus lagi. Oke. Iya. Tepuk 1, Yes. Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap. Belajar. Oke, siap belajar lagi ya. Nah, terus di sini Bu Guru punya sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar desa kita. Permasalahan tentang kegiatan ekonomi. Nah, permasalahannya banyak pedagang, banyak kegiatan usaha di sekitar kita. Tetapi pedagang setempat tidak pernah mengadakan promosi seperti perusahaan-perusahaan besar yang ada promosi di TV-TV, yang ada promosi di iklan-iklan di media cetak. Nah, mereka hanya dagang keliling saja. Orang yang tahu hanya dari orang satu ke orang yang satu lagi, dari mulut ke mulut. Nah, kenapa ya mereka tidak mempromosikan usahanya seperti usaha-usaha besar yang lain? Ada yang tahu karena apa? Karena harus pakai Karena- uang, Bu. Iya, harus pakai uang. Mungkin Iya, malu, Bu. malu. Terus kenapa lagi? Nah, karena ternyata mereka tidak tahu caranya membuat iklan, tidak tahu caranya mempromosikan barang dagangannya, barang usahanya. Nah, sekarang yuk kita bantu yuk para pengusaha di lingkungan sekitar kita dengan membantu mereka membuat Iklan. Iklan. Nah, kita sudah belajar tentang iklan, kita juga sudah belajar elektronik menggunakan Chromebook, pernah belajar juga Bu menggunakan Guru, Iya, kemarin Sony bikin iklan. kenapa Sony bikin iklan apa? Iklan itu mau apa ya? Mau bikin keripik belut katanya. Bagus Wah. banget rasanya. Hebat. Apa itu ada keripik belut ya? Kemarin Besok mau beli ah. Iya, kemarin kan nggak berangkat ke sawah cari belut terus dibuat keripik. Katanya mau dibikin iya. iklan. Kalau gitu nanti kita bantu Sony yuk buat iklan. Iya, yuk. Nah, sekarang kita buat kelompok dulu. Nah, nanti buat iklannya nggak sama ya setiap kelompok, tetapi harus berbeda-beda. Supaya apa? Supaya dapat dimanfaatkan oleh kegiatan usaha yang ada di sekitar kita. Selain itu juga supaya kita tahu berbagai jenis usaha yang ada di sekitar kita kalau kita bermacam-macam iklannya. Oke, buat kelompoknya mau pilih sendiri apa dipilihkan sama Bu Guru? Pilih sendiri. Pilih Pilih sendiri. Pilih Aku sendiri. pedagang bakso ah. Oke, pedagang bakso boleh. Mau yang Aku Aku mau suka bikin bakso. Anak ayam Aku bikin Ya, iklannya Sony bikin itulah iklan keripik belut. boleh. Nggak ada di pilihan. Oh, Gak ada di pilihan, curang. Ya udah Harusnya nanti ada pilihan. kalau yang Sony di luar belajar kelompok ini ya, setelah kegiatan belajar ini kita bantu Sony biar rame-rame. Sekelas kita bantuin bareng ya. Oke, sudah duduk Ya, di Ibu. kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. sudah. Setiap kelompok sudah mengambil Chromebooknya masing-masing. Sudah. Sudah, Bu. Kalau sudah, kita bagikan, kita buka LKPD-nya ya. Nah, di LKPD ini untuk menyelesaikan masalah para pedagang tentang tidak tahu cara membuat iklan, cara mempromosikannya. Pertama, nyalakan Chromebook-nya. Sudah dinyalakan?
Sudah. Sudah, Bu Guru. Silakan tekan tombol powernya. Masukkan Iya. passwordnya. Passwordnya tidak ganti, masih seperti biasa. Kalau sudah Iya, tampil, Bu jangan Guru. lupa cek internetnya. Sudah nyambung belum ke internetnya? Iya. Sudah, Ibu. Ya. Kalau Sudah. sudah nyambung ke internetnya, kita ketik Canva-nya di bagian Google Sheet. canva.com. Nah, sudah pernah kan? Sudah, Bu Guru. Sudah. Sudah, Nah, Bu. sekarang silakan berkreasi dengan teman sekelompoknya untuk memilih berbagai fitur aplikasi yang ada di Canva. Buat yang semenarik mungkin. Siap ya, Bu Guru kasih waktu 15 menit cukup ya. Cukup. Iya. 15 menit cukup ya. Pakai elemen-elemen boleh ya, Bu Guru? Boleh, semenarik mungkin, sebagus mungkin. Iya sih Supaya ya, Bu Guru. nanti iklannya menarik. Jadi banyak Eh, orang-orang yang tertarik untuk membeli produk usaha yang ada di sekitar kita. Nah, sudah selesai? Selesai. Sudah. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa download. Nah, Iya. download sudah paling atas ya. Ya, Bu. Download. Nah, kalau sudah download, buka ke bagian file downloadnya. Nanti di situ ada iklan yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kerjakan. Oke, sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, yuk siap-siap lagi sebelum presentasi. Tepuk-tepuk lagi. Tepuk 1, Ayo. Yes. Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap. Sudah siap. Kita Sudah presentasikan siap. hasil karyanya. Oke, boleh dibawa Chromebook-nya ke depan. Nanti kita tampilkan dalam layar LCD proyektor hasil karya kalian yang mau maju. Gantian ya, mau kelompok siapa Oke. dulu yang maju? Bakso dulu, Ibu. Baso. Oke, baso. Oke. Silakan. Teman-teman, ini hasil kreasi dari kelompok 1, yaitu iklan tentang bakso. Ini dia. Oke, bagus Oke, sekali. terima kasih Buat teman-teman. kelompoknya Kak Baso. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Guru. Oke, percaya diri sekali. Teman-temannya tadi bantu semua ya Ida waktu membuatnya. Iya, Ibu. Iya, pinter. Oke, yang lain juga sudah menampilkan ya. Ada yang mau ngasih komentar enggak sama hasil iklannya Fatin dan teman-teman? Siapa yang mau ngasih komentar? Sudah bagus belum punya aku, teman-teman? Sudah Sudah bagus iklannya. Ada judulnya, Ada. ada gambarnya, Ada. ada harga-harganya, ada alamatnya tempat jualannya. Ada. Oke, berarti sudah lengkap. Tepuk tangan. Yeay. Oke. Oke, semua sudah selesai presentasi. Semuanya Bu Guru kasih bintang-bintang ya, karena hasil karya kalian sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Nah, dengan iklan yang kalian di-share, semoga dapat membantu menyelesaikan masalah para pengusaha kecil di lingkungan kita ya, dapat mempromosikan produknya. Semoga iklan kalian bermanfaat. Nanti yang udah buat iklan bakso, nanti coba dicetak iklannya, dikasihkan ke abang-abang tukang bakso ya, yang iklan penjahit, nanti dikasihkan ke abang-abang penjahit. Ya, siap ya. Iya, Bu. Oke. Siap. Nah, hari ini evaluasi dulu, buka lagi Chromebook-nya. Oke, link soalnya sudah Bu Guru kirim ke email yang ada di Chromebook kalian. Buka emailnya.
Nah, emailnya dibuka. Iya, Bu. Ya, di inbox-nya dibuka. Di situ ada link untuk evaluasi hari ini. Chromebook-nya gantian ya. Nah, satu Iya, anak Bu. cukup 10 menit, hanya 10 soal. Nah, kalau sudah selesai gantian dengan teman di sampingnya, ditutup dulu soalnya. Nah, nanti kelihatan kalian dapat nilai berapa. Nanti langsung tahu kalian sudah tahu apa belum tentang pelajaran hari ini. Iya. Ya, sudah selesai ya semuanya mengerjakan evaluasinya? Sudah, Ibu. Sudah, anak-anak hebat. Oke, bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Senang, Ibu. Senang. Kenapa senang? Karena Ada nyanyinya. Ada iklan. Ada iklan. Iya, ada Iya. tepuk-tepuknya. Ada tepuk-tepuknya. Iya. Terus pakai Terus yang Chromebook, Ibu. Oh iya pakai Chromebook. Nggak usah nulis di Iya. buku. Iya, betul. Iya. Terus apa yang sudah dipelajari tentang apa aja? tentang kegiatan Tadi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada di kita. Ya. Membuat iklan. Membuat iklan. Ya, kegiatan ekonomi apa aja coba? Ada berapa tadi? Ada banyak, Ada Ibu. Ada banyak, Pertanian. Apa aja? Pertanian. Perkebunan. Rasa. Nah, Industri. perdagangan. Pertambangan. Penambangan. Ya, itu iklan. Itu jenis usaha yang sudah kita pelajari. Nah, Iya. setelah ini nanti kalian coba mendata untuk PR di rumah ya, mendata kegiatan ekonomi. Coba tanyakan di tetangga kalian, mereka kegiatan ekonominya, usahanya apa? 5 orang saja, ya. Nanti dikerjakan, dibantu sama mama ya, dibantu sama papa ya. Ya, Bu. Oke, kita tutup. Alhamdulillah. Coba kegiatan hari ini kita sudah selesai. Siapa yang mau memimpin doa setelah belajar? Gantian. Saya gantian. Ya, coba pimpin doa setelah belajar. Oke, teman-teman. Akhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Kita harus bersyukur atas kesehatan dan kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini. Bye-bye. Iya. Selamat Bye. istirahat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih. Terima Iya. kasih sudah bermain peran. Sama-sama. Iya, terima kasih Bu Enda sudah mempresentasikan ya. Oh, tuh Pak Agus kemana? Pak Agus ningali. Sok atuh Pak Agus. Beremasihan komentar. Sinyalna Bu rada lup Hmm. rada kirang sinyal. Tepuk tangan buat Bu Enda. Mangga yang mau berkomentar. Bu Susi tadi kayaknya udah ada tangan. Mangga Bu Susi. Bu Susi kamera sama mic. Pak Sony kalau tidak presentasi mah nyalakan saja kameranya. Ya. Bu Enda, stop.
bagus. Menurut saya sudah bagus ya. Dari pendahuluan, inti sama penutup sudah runtut menurut saya. Tapi saya hanya satu yang saya sampaikan ini di RPP yang di bagian penutup ada siswa menyanyikan lagu daerah. Nah, di prakteknya Ibu belum. Iya, mungkin hanya itu Iya, Ibu. kelupaan ya Allah. Insya Allah. Ini Iya, tapi dari keseluruhan sudah sangat bagus Ibu. sebenarnya sih nomor seberapa? 8654. Iya, mungkin itu saja Makasih ya Ibu makasih. ya. Ya, udah diingatkan. Ya, makasih. 8654. Masihkah ada yang mau berkomentar Belakang. Hmm? 8163. Yang atau cukup? Udah contoh. Cukup ada di penilaian Anda ya. Ini sebenarnya contoh ya dari Bu Bu Endah, Bu Endah, kalau saya bertanya nih Bu Endah, boleh bertanya kah? pelajari di Boleh, rumah. Bapak. Coba Bu Endah sebutkan hal-hal yang sudah Enggak, positif kita mah ke kurikulum dari 2013 kegiatan aja. yang sudah Ibu Cuma tujuannya beda. sampaikan tadi. Kegiatan positifnya tertawa aja. Hanya yang lebih-lebih dari biasanya itu dianggap positif, yang wajar-wajarnya kan biasa, yang positifnya, yang bermaknanya. Yang positifnya biasanya saya mengajar jarang menggunakan PowerPoint, ya masukannya secara lisan. Nah, di sini jadi saya mencoba untuk mengajar nanti mencoba menggunakan PowerPoint lagi. Yang lainnya ada lagi nggak Bu? Coba analisis sendiri. Apa? Apa ada pengembangan buat yang Ibu rasakan pengembangan dari kegiatan ini apa Bu? Umpamanya saya kurang di sini, saya mau seperti ini ke depannya, seperti ada masukan tadi. Bagaimana Bu? Ya. Dalam pembukaan biasanya menyanyikan lagu wajib itu kalau ada waktu saja. Nah, di situ. Bu Endah ya, maaf ya Bu Endah ya. Umpamanya ini mah kan simulasi, tapi simulasi umpamanya benaran. Nah, kalau ada ini kita main-main tapi keceletuk, semoga sakitnya beneran bagaimana? Ya maaf. Ya maaf. Ya Allah, bukan gitu maksudnya. Tadinya semoga sakitnya cepat sembuh. Astagfirullahaladzim. Ya maaf. Ya, jadi saya pun ketawa ya Allah, ya Rabbi, maaf. Maaf Pak Sony, maaf. Serius, maaf. Ya. Kan kita mah istilahnya saling mengingat. Iya, maksudnya semoga ya sakitnya cepat sembuh. Astagfirullahaladzim. Pak Agus, suaranya Bagus, putus-putus, Pak. sinyalnya ya lap-lap. Iya. Enggak. Nggak jelas, Bu Pak Agus, Endah, maaf. kegiatannya tentang kegiatan ekonomi ya Bu Endah. Iya, Ibu. Iya, Ini Ibu. menggunakan kurikulum 2013. Di sini Bu Endah menyajikan ya, menganalisis peran ekonomi, menyajikan hasil ya. Suara Pak Agus terkadang Pak Agus putus. Iya, Pak Agus. Maaf. Terpental. Tidak ada sinyal. Belum, saya mah di kopi kia tapi sambil Bagus. Iya. Ada lagi biasa keluar masuk. Ya, Tadi di Bapak. papan kumaha? Ya, sudah. Jadi Sekarang. begitu ya Bu Endah, kalau dari saya Bu, nggak usah minta maaf itu mah, tapi kan ini mah dalam rangka kolaborasi, saling refleksi gitu ya. Kita sebagai itu
termasuk apa dalam kenyataan di lapangan yang intinya jangan sampai kita itu termasuk tadi Bu coba kalau tesnya ditampilkan apa umpamanya di sini prakteknya dengan ibu bapak teman-temannya ya ditampilkan nilainya juga bisa itu Bu ibu tampilkan kan mereka mengerjakan kalau umpamanya 10 soal kenapa 2 soal langsung ditampilkan terus surveinya juga ditampilkan survei perasaannya bagaimana ada survei tampilkan karena ini kan simulasi di sini itu sebetulnya bisa dimanfaatkan nanti ketika di dalam kelas. Nah, ketika nanti pas tadi kan itu mereka mengerjakan tuh Ibu ceritanya apakah mengerjakan atau mengerjakan saya juga tidak tahu kalau Ibu kasih tuh macam 2 soal dikerjakan tampilkan oh ini nilainya ini nilainya ini oh ini perasaan dari kesimpulan hari ini yang menjawab 4 orang itu semangat semua sampai gimana gitu kan itu menjadi kekuatan Ibu loh. Itu ya. Terima kasih semangat Bu Endah. Iya, Pak. Enggak. Bu Endah, ini materinya kan IPS ya Bu Endah. PBL apa PJBL Bu Endah? PBL, Bu. PBL ya. Kalau PBL itu kan cenderungnya ada masalah ya. Ciri-ciri PBL itu kan ada masalah. Iya, Masalah orientasi yang terhadap dipelajari oleh anak. Ada suara Ibu nggak ya? Iya, Bu. Ada Ibu. Ada Bu. Oke, kalau PBL itu kan ada masalah ya. Iya, Bu. Masalah yang dihadapkan kepada anak apa masalahnya? Itu tadi ya masalah iklan ya dengan membuat iklan ya. Iya, Bu. Tetapi dalam rumusan tujuan pembelajarannya dalam rumusan tujuan pembelajaran ini di sini tidak menghadapkan permasalahan. Jadi saya memberikan kalau boleh saya memberikan masukan ya indikatornya ditambah. Ya misalkan sini menganalisis sebentar ya ini teh menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan. Ini materinya bahasa Indonesia. Ya. Iya, Bu. Iya. Nah, terus oh iya ini materinya bahasa Indonesia. Kemudian karena kontennya IPS ini Bu Endah ya. Iya, ya Bu. Materinya bahasa Iya, Indonesia, kontennya IPS. Nah, sehingga kalau mungkin ini kita tidak copy paste ke kompetensi dasar saja bisa dikembangkan ke apa ini ya, memecahkan masalah. Bentar. Nah, ini ya. Melalui diskusi proses tadi dapat menyajikan dalam bagan jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Berarti ada IPS ya di situ, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, iya. Karena muatan inovatif harus ada masalah, berarti ada pemecahan masalah. Nah, di sini Bu Endah tidak mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Buktinya tidak ada rumusan tujuan yang berhubungan dengan mengajak anak untuk memecahkan masalah dalam tujuannya. Ya enggak? Iya, Nah, Bu. baru kalau ini kan PBL. Maaf, Ya, PBL kan? Bu Endah, ini kan PBL. Ya, iya, karakteristik PBL itu ya orientasi terhadap masalah. Ya, orientasikan yang digarisbawahi adalah kemampuan anak memecahkan masalah. Seperti itu kan? Masalahnya yang seperti apa? Coba di sini Ibu lihat rumusan tujuan dari masing-masing yang Ibu rumuskan. Ada enggak pemecahan masalah? Enggak ada kan? Ya enggak? Oh iya. Bu? Iya, Bu. Ya. Pemecahan masalah iya enggak? Iya, Bu. Ya, jadi bahkan pemecahan masalah. Target ya bahwa Ibu harus tahu bahwa tekanan atau titik fokus pada problem based learning adalah pemecahan masalah. Gitu ya, Bu ya? Ya, Bu.
Lalu masalahnya apa yang dipaparkan di sini gitu. Di sini kan yang diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu yang nomor 7 apa itu, Bu? Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan saling bekerja sama. Ini A2 maksud Ibu apa tuh, Bu? Oh, itu Mampu melaporkan hasil karya. Nah, ini A2 ya, Bu ya. Sikap yang diharapkan, Bu. Berarti ini Ibu lihat di apa namanya? Karakter yang dikembangkan ya, Bu ya, PPK maksud Ibu? Ya, Bu. Iya. Bu? Ya, PPK Ya, Bu. PPK ini kan tidak harus dalam bentuk tujuan, bisa jadi nanti bikin scoring rubrik ya. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan yang diharapkan, misalnya percaya dirinya apa, disiplinnya seperti apa, kerjasamanya seperti apa, kan dalam bentuk scoring rubrik ya, nggak usah rumusan tujuan juga nggak apa-apa. Dirumuskan juga boleh. Nah, itu yang 78 ya, seperti itu. Ya, terus Bu. Yang 6 apa, Bu, itu mempresentasikan tuh nggak ada apa-apanya. Tujuan pembelajaran. Mempresentasi. Bu. Mempresentasikan. Iya, mempresentasikan apa kan nggak ada lanjutannya. Oh iya. Presentasikan desain iklan yang sudah dibuat. Oh iya. Apa yang Ibu tampilkan kan semuanya harus dilihat dari sisi tujuannya. Tujuannya tercapai enggak gitu. Apakah tujuannya lebih banyak daripada kegiatannya? Gitu, atau kegiatan lebih banyak daripada tujuan yang dirumuskan. Nah ini, Bu ya. Jadi perlu ada dibuat, disusun, dicermati kembali, Bu ya. Sini kan melalui tampilan PowerPoint. Nah, ini udah bagus nih, Bu. Ada apa namanya? C4-nya ya. Ini C4 ya. Ini sudah masuk ke hot, sudah masuk ke hot. Terus di yang nomor 2-nya melalui tayangan video. Apa Bu nomor 2-nya nggak kelihatan karena banyak ini? Bu, maaf saya. Nomor 2-nya apa? Ya, melalui Bu, tayangan video pembelajaran, jenis-jenis kegiatan ekonomi, peserta didik dapat mengidentifikasi. Nah, jenis-jenis Ibu dari usaha ekonomi. Lagi, identifikasi di bawah ini berapa? C4 lagi? Iya, Bu. Nah, sebetulnya kalau sudah kita bicara menganalisis ya, berarti itu kegiatan mengidentifikasi sudah include di dalamnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta dapat menyajikan dalam beragam jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan benar. Nah, ini disajikan dalam bentuk keterampilan. Yang lebih penting lagi ya, karena materi ekonomi ini lebih banyak permasalahan yang bisa kita angkat dalam pembelajarannya, sehingga memecahkan masalah-masalah. Jadi hubungannya dengan kreatif ya. Seperti itu lebih penting. Kalau menyajikannya itu kan barangkali di kegiatan menganalisis di awal itu sudah harus dimunculkan. Seperti itu. Jadi kalau tujuannya menganalisis sudah otomatis ya, mengidentifikasi itu ada di dalamnya kegiatan mengidentifikasi itu. Gitu. Ya. Terus jadi melalui aplikasi pendesain contoh iklan. Nah, sebelum membuat produk, kan ini PBL, PJBL, Bu? PBL, Bu. Bu Endah. PBL. Iya, PBL. Iya. PBL. Tapi di sini ada produk yang dibuat ya oleh anak. Ya kan? Iya, jadi KPD-nya membuat produk. Saya menyarankan ya, soal mau diterima tidaknya silahkan. Saya menyarankan ya, jadi tujuannya mungkin pertamanya menganalisis, kemudian memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi di masyarakat, baru membuat produk gitu. Jadi produk ini sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut gitu. Ya, kenapa saya menyarankan itu? Karena ya itu masuk kepada hot ya, dan juga
sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. Dan memecahkan masalah itu adalah kegiatan pengembangan kemampuan berpikir tinggi, ya. Jadi hot itu sudah masuk ke hotnya. Nah, seperti itu, Ibu. Ya, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Untuk tampilannya luar biasa, bagus ya, Bu ya. Di sini untuk apa tadi ada videonya, bagus ya. Sini untuk tujuan pembelajarannya kita lihat tipeknya sudah muncul, Ibu. Coba Ibu perhatikan tipeknya di tujuan pembelajarannya sudah dirumuskan. Coba teman-teman, ada penggunaan video. Kemudian Ibu untuk membuat evaluasinya menggunakan apa? Menggunakan Google Form CBT. Google Form, ya itu sudah muncul tipeknya ya. Kemudian untuk lampiran penilaian sikap, kemudian untuk kisi-kisi soal, cerita siswa, mampu menganalisis macam-macam, mampu mengidentifikasi, sajikan masalah mengenai iklan. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Disajikan ilustrasikan berasal dari media cetak, siswa dapat menganalisis unsur-unsur iklan. Tapi di sini di tujuannya Ibu diharapkan anak tidak diminta untuk membuat iklan ya, Bu? Ya. Tujuannya. Tidak diminta untuk membuat produk iklan ya? Sini kan tujuannya dapat menganalisis, dapat mengidentifikasi, ya Bu ya? Mendesain iklan Ibu. Nah, mendesain ya, merancang, jadi ya itu kan ada produknya kan? Tapi di sini tujuannya tidak terumuskan ya Bu ya? Ini saya lihat. Ada di nomor mendesain mampu informasi elektronik, mendesain ada nomor 5. Peserta didik dapat merancang atau mendesain contoh iklan. Iya, di sini tujuannya sampai nomor 4, Bu. Oh, itu yang di kisi-kisi soal, iya, saya cantumkan yang C-nya saja. Kalau yang tujuan itu artinya kan belum lengkap. Kan itu menjadi panduan, menjadi pedoman ya. Ya, iya, apa Bu, yang maaf. akan kita lakukan? Ya, oke. Jadi saya lengkapi, Bu. Ya, saya sarankan ya materi ini dibubuhi dengan kegiatan memecahkan masalah, kemudian mendesainnya menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ya. Karena di rumusan tujuan tidak muncul ya, Bu ya. Seperti itu. Tujuan di atas tadi. Kemudian untuk ini apa evaluasi, Bu ya? Ya, ada proses menganalisis ya, oke. Tapi tidak ada proses pemecahan masalah terkait dengan apa namanya tadi kegiatan ekonomi masyarakat ya. Ya, ini saya coba tambah. Salah. Tahapan membuat iklan, ya ini luar biasa anak disuruh membuat iklan dengan berbantuan aplikasi ya Bu ya. Iya Bu. Ini akan lebih bagus kalau project kayaknya Bu ya, seperti itu. Iya Bu. Ya, kalau pemecahan masalahnya belum muncul, tapi yang ditekankan justru kegiatan project di sini ya Bu ya. Ya, barangkali itu saja, jadi perlu adanya kesesuaian gitu ya antara model yang Ibu tuliskan ya. Kalau PBL tekanannya kepada adanya pemecahan masalah seperti itu kan. Kalau PJBL tekanannya kepada project dengan memperhatikan tahapan-tahapannya ya. Yang PBL ada 6 ya, 5 sampai 6 sintak ya. Iya. Kalau PBL 4 ya, 4 sampai 5.
Kalau Ya, PJBL bisa 5 sampai 6 seperti itu. Ya. Ya itu, jadi kita harus konsisten mau PBL atau PJBL gitu ya. Kalau PJBL yang diharapkan adalah produknya anak mampu memecahkan permasalahan dengan materi yang dibahas. Kalau PJBL orientasinya adalah project ya, jangan sampai PBL tapi projectnya yang dikedepankan, masalahnya tidak terlalu dikemukakan gitu ya. Iya, Nanti Bu. juga dalam uji komprehensif tidak akan jauh Bu pertanyaannya antara PBL, PJBL seperti itu ya, sehingga tahapannya perlu lebih jelas lagi ya, sehingga tidak sampai membingungkan ini tuh PBL atau PJBL gitu ya, untuk semua barangkali ya. Ya, Iya, Bu. untuk seluruh kampus yang harus diperhatikan barangkali itu. Oke, terima kasih. Masih satu lagi ya? Ya, Brenda. Dua lagi. Masih lupa, Bu.